Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Bambang Karyadi di channel Nalkod. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata pelajaran pemrograman dasar ya untuk kelas 10 dengan jurusan Teknik Komputer Jaringan, kemudian bisa juga rekayasa perangkat lunak, multimedia, dan siapa saja juga yang sedang mempelajari pemrograman dasar. Materi kali ini kita akan membahas tentang algoritma pemrograman komputer. Oke, kompetensi dasar di sini masih seperti pembahasan sebelumnya, yaitu menerapkan alur logika pemrograman komputer. Kemudian membuat alur logika pemrograman komputer. Untuk indikator pencapaian kompetensi, di sini siswa-siswi diharapkan dapat memahami sejarah algoritma, kemudian memahami pengertian algoritma, kemudian mengerti sifat-sifat algoritma, kemudian memahami struktur algoritma, dan memahami cara penulisan algoritma pemrograman komputer. Tujuan belajar pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sejarah algoritma, pengertian algoritma, sifat-sifat algoritma, struktur algoritma, dan cara penulisan algoritma pemrograman komputer. Oke. Nah, sebelum mempelajari pemrograman komputer dengan bahasa pemrograman, hal yang mendasar untuk dipelajari yaitu logika dan algoritma pemrograman komputer. Nah, ini ya, yang seperti pembahasan sebelumnya, kita harus mempelajari logika dan algoritma pemrograman komputer. Untuk alur logika sendiri sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya, bisa dicek di video di channel ini. Nah, yang akan kita pelajari kali ini itu algoritma pemrograman komputer. Oke. Sebelumnya kita bahas sedikit sejarah algoritma itu sendiri. Asal kata algoritma berasal dari nama Abu Zafar Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, yaitu seorang ilmuwan Persia ya, yang menulis kitab Al-Zabr wal Muqabalah, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan. Nah, kalau di bahasa Inggris itu judulnya The Book of Restoration and Reduction. Oke, karena bangsa barat kesulitan dalam menghafalkan Al-Khwarizmi ini, maka menjadi algoritma. Nah, perubahan kata algoritma juga menjadi algoritma muncul karena kata algoritma ini sering dikelirukan dengan aritmetik, sehingga akhiran SM berubah jadi tem. Nah, di dalam bahasa Indonesia itu sendiri, kata algoritma itu diserap menjadi algoritma. Nah, ini sejarah dari algoritma ya. Algoritma itu berasal dari nama ilmuwan Persia bernama Abu Zafar Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi yang menulis kitab Al-Zabr wal Muqabalah, yang buku judulnya itu buku pemugaran dan pengurangannya. Nah, karena tadi bangsa Arab sulit untuk melafalkan algoritmi, maka menjadi algoritma. Nah, algoritma ini karena keliru disangka dengan aritmetik, sehingga akhiran asam berubah jadi tem. Jadi algoritma ya. Nah, di Indonesia sendiri, sekali lagi, algoritma ini diserap menjadi kata algoritma. Seperti itu. Oke. Pengertian algoritma itu sendiri adalah teknik penyusunan langkah-langkah penyelesaian masalah dalam bentuk kalimat dengan jumlah kata yang terbatas tetapi tersusun secara logis dan sistematis. Nah, kita tarik secara garis besar, yaitu algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian masalah yang tersusun secara logis dan sistematis. Jadi sebuah langkah-langkah ya untuk menyelesaikan masalah disusun secara logis dan sistematis. Seperti itu. Ini pengertian algoritma. Oke. Nah, sedangkan untuk pengertian algoritma pemrograman komputer itu sendiri, yaitu ilmu ya. Ilmu yang mempelajari cara menyelesaikan masalah atau persoalan menggunakan komputer dengan langkah yang sistematis, masuk di akal, dan efisien. Seperti itu. Jadi algoritma pemrograman komputer secara garis besar itu cara menyelesaikan masalah atau persoalan menggunakan komputer dengan langkah yang sistematis, masuk di akal, dan efisien. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah,
ciri-ciri algoritma ini menurut Donald L. Knuth, algoritma memiliki ciri sebagai berikut. Oke, yang pertama, finiteness atau keterbatasan. Jadi algoritma harus berakhir ya setelah menyelesaikan sejumlah langkah proses. Yaitu ada N ya, N proses. Nah, di sini yang dimana algoritma itu harus berakhir ya. Kemudian ciri selanjutnya itu definiteness atau kepastian, di mana setiap langkah harus didefinisikan secara tepat dan tidak bermakna ganda atau ambigus ya. Jadi algoritma itu cirinya itu harus bersifat pasti. Kemudian ciri selanjutnya itu input, adanya masukan. Algoritma ya memiliki 0 atau lebih data masukan. Nah, 0 ini juga termasuk nilai ya. Nah, atau lebih data sebagai masukan. Nah, jadi algoritma itu harus ada inputnya atau masukan. Ya, walaupun nilainya itu memiliki 0. Kemudian ciri selanjutnya algoritma itu output ya atau keluaran. Yaitu algoritma memiliki 0 atau lebih hasil keluarannya. Dari misalnya inputnya 0, maka keluarannya pun 0 seperti itu. Oke, jadi sekali lagi dia memiliki output keluaran. Selanjutnya ciri algoritma yaitu effectiveness atau efektivitasnya ya. Yaitu algoritma dikerjakan dalam waktu yang wajar. Jadi tidak perlu rumit algoritma itu. Yang penting tadi efektif, waktu yang wajar, dan tadi bersifat pasti. Seperti itu. Oke. Mudah-mudahan dimengerti ya tentang ciri-ciri algoritma. Oke, selanjutnya sifat-sifat algoritma. Di sini kita bahas ya sedikit. Nah, sifat-sifat algoritma. Algoritma juga memiliki sifat-sifat itu sendiri, yaitu 1. Tidak menggunakan sintaks dari suatu bahasa pemrograman tertentu. Jadi algoritma itu tidak khusus toh dalam satu bahasa pemrograman. Nah, ini ya, tidak tergantung pada bahasa pemrograman tertentu. Seperti itu. Sintaknya bebas dalam artian tidak tergantung pada bahasa pemrograman tertentu, ya independen. Nah, seperti itu. Oke. Dan juga masuknya tidak tergantung pada bahasa pemrograman tertentu itu sendiri. Oke. Kemudian sifat ketiga dari algoritma itu, notasi-notasi algoritma itu sendiri dapat digunakan bahasa pemrograman manapun. Jadi mau dipakai bahasa pemrograman misalnya PHP, Python, bahasa C, itu ini bisa digunakan notasi-notasi algoritma itu sendiri. Oke, sifat selanjutnya itu algoritma dapat digunakan untuk merepresentasikan suatu urutan kejadian yang logis. Jadi menggambarkan ya algoritma itu kejadian secara logis. Seperti itu. Oke. Selanjutnya struktur algoritma ya. Struktur algoritma ini ada 3. Yang pertama itu runtunan ya atau sequence. Kemudian pemilihan atau selection. Dan ketiga itu pengulangan, repetition. Biasanya looping juga ya. Ini pengulangan. Oke. Untuk struktur algoritma dengan runtutan atau sequence adalah instruksi kode program komputer yang akan dikerjakan secara berurutan. Nah, ini sesuai dengan urutan penulisannya atau eksekusinya. Jadi, sebuah instruksi dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai dilaksanakan. Nah, ini ya. Ini maksud dari sequential ini atau runtutan dikerjakan secara berurutan. Ya, misalnya instruksi yang satu belum selesai, maka instruksi lain tidak akan dilaksanakan seperti itu. Ya, berurutan sekali lagi. Oke, ini untuk struktur algoritma dengan runtutan. Selanjutnya, ini contoh algoritma dengan runtutan. Misalnya kita akan menukar isi nilai A dengan nilai B. Nah, kita coba algoritmanya. Yang pertama, ya tahap pertama mulai, pastinya harus ada pembuka ya, start atau mulai. Kemudian siapkan C ya sebagai variabel kosongnya, sebagai variabel penampungnya atau wadahnya. Kemudian
Tahap ketiga, masukkan nilai B ke C. Nilai ya, nilai B ke C. Berarti C ini udah bernilai yang ada di B. Kemudian masukkan nilai A ke B. Karena B udah nilainya sudah dipindah ke C, maka B kosong ya. Kemudian nilai A ini dimasukkan ke B ini. Nah, tahap kelima, masukkan nilai C. C ini udah ini ya, terisi dari nilai B. Masukkan ke A. Nah, ini terjadilah pertukaran nilai A dengan B. Kemudian selesai. Oke, kita ibaratkan di kehidupan sehari itu kita akan memindahkan kopi ke gelas susu ya. Nah, ya sekali lagi gelas kopi ke gelas susu. Sebaliknya juga ya. Nah, kita siapkan dulu. Mulai. Kemudian siapkan gelas kosongnya ya. Gelas kosong yang gelas ketiga yang kosong. Kemudian masukkan kopi ke gelas kosong. Yang ini, gelas kosong ini. Nah, perhatikan gelas kopi itu kosong ya. Masukkan gelas susu ke dalam gelas kopi yang sudah dipindahkan ke gelas kosong. Oke. Selanjutnya, baru masukkan gelas susu ya tadi ke gelas kopi yang sudah kosong, yang sudah dipindahkan. Oke. Kemudian selesai. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya, ada gambaran tentang contoh algoritma dengan runtutan atau sequence. Oke, untuk selanjutnya, struktur algoritma dengan pemilihan atau selection. Di sini, pemilihan selection adalah instruksi kode program yang akan dikerjakan sesuai kondisi yang telah ditentukan. Jadi, kondisi tersebut adalah persyaratan yang bisa bernilai benar atau salah, true atau false, ya atau tidak, bernilai 1 atau 0. Nah ini ya kondisi. 1 atau beberapa instruksi hanya akan dijalankan apabila kondisi bernilai benar ya. Dan sebaliknya, jika salah maka instruksi tidak dapat dilaksanakan. Jadi pengkondisian ya. Selection itu pemilihan ya. Bisa pengkondisian juga nih, kondisian yang telah ditentukan. If, misalnya fungsi if, kemudian then, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi pemilihan selection itu bisa bernilai benar atau salah, true or false, ya atau tidak, bernilai 1 atau 0. Oke, itu struktur algoritma dengan pemilihan atau selection. Begini contoh algoritma dengan pemilihan atau selection. Kita akan mencoba mencari bilangan genap atau ganjil. Oke, kita mulai. Tahap 1. Kemudian tahap 2, masukkan angka yang diinginkan. Kemudian bagi angka tersebut dengan 2. Nah, masuk ke pemilihan atau selection. Jika sisanya 0, maka tampilkan genap. Seperti ini, seleksi yang misalnya benar ya, tampilkan genap. Misalnya true, tampilkan genap. Misalnya 1 ya, bernilai 1, tampilkan genap. 1 di sini bernilai benar, bukannya sisa 0. Kemudian jika sisanya tidak 0, berarti bernilai salah ya, atau false, atau tidak. Kemudian tampilkan ganjil, seperti itu. Kemudian program selesai. Oke, bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya struktur algoritma dengan perulangan atau repetition. Yaitu perulangan repetition adalah kegiatan mengerjakan sebuah atau sejumlah aksi yang sama sebanyak jumlah yang ditentukan atau sesuai dengan kondisi yang diinginkan ya. Berarti bernilai N lah. Jadi tidak perlu menuliskan instruksi yang sama cara berulang kali ya, tetapi cukup melakukan pengulangan dengan instruksi yang sudah ada. Ini pengulangan, typo. Jadi perulangan ini atau repetition itu tadi kegiatan mengerjakan sebuah atau sejumlah aksi yang sama sebanyak jumlah yang ditentukan atau sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Misalnya kita akan apa? Kita lihat aja langsung contohnya. Nah, ini contohnya di sini untuk algoritma
Dengan peluang repetition, kita akan coba menampilkan kata null code sebanyak 9 kali dalam program kita. Berarti null code ini akan dicetak sebanyak 9 kali. Oke, kita langsung masuk ke algoritmanya. Yang pertama mulai. Kemudian siapkan penampungan kata untuk menyimpan kata. Kemudian tahap selanjutnya siapkan penampungan ulang untuk menyimpan nilai perulangan. Kemudian siapkan penampungan counter untuk menyimpan nilai perulangan yang sudah dikerjakan. Kemudian masukkan data null code ke penampungan kata tadi yang tahap 2. Kemudian masukkan data perulangan ke penampungan ulang. Nih, jumlahnya kan tadi 9. Nah, 9. Kemudian set counter dimulai dari 0 untuk perhitungan. Mulai ya, kemudian tampil kata nih, cetak. Lakukan penambahan counter dengan 1. Nah, ini di counter 1 dengan kondisi jika nilai counter di bawah atau sama dengan ulang ya, maka kerjakan langkah 8, cetak. Jika nilai counter sama dengan ulang, nah ulang ini nilainya 9 ya, maka selesai. Nah, perhitungan misalnya seperti ini. Set counter dimulai dari 0 ya. Karena 9 kondisinya ya, untuk perulangannya, jumlah perulangannya 9 kali. Set counter dimulai dari 0. Misalnya cetak dulu ya, null code. Lakukan penambahan counter dengan 1 ini. Jika kondisinya masih di bawah 9, maka cetak lagi kedua ya. Ditambah lagi 2. 2 masih di bawah 9, cetak lagi, tampilkan kata, dan seterusnya sampai 9 kali perulangan. Seperti itu. Oke? Bisa dimengerti ya? Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita lanjutkan. Nah, cara penulisan algoritma pemrograman komputer itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, penulisan algoritma dengan natural atau bahasa natural atau deskriptif ya. Yang kedua itu penulisan algoritma dengan pseudocode. Yang ketiga, penulisan algoritma dengan flowchart. Oke, akan kita coba bahas satu persatu. Untuk penulisan algoritma dengan natural atau bahasa natural ya, menggunakan kalimat deskriptif, yaitu menjelaskan secara detail dengan kata-kata atau bahasa yang mudah dipahami nih. Sekali lagi, menjelaskan secara detail dengan kata-kata atau bahasa yang mudah dipahami. Biasanya bahasa yang digunakan itu bahasa Inggris. Bisa juga dengan bahasa kita atau bahasa Indonesia. Ini bisa algoritma dengan bahasa natural ya. Oke? Sekali lagi, penyajian algoritma dengan bahasa natural menggunakan kalimat deskriptif, yaitu menjelaskan secara detail dengan kata-kata atau bahasa yang mudah dipahami. Oke? Untuk contohnya seperti ini, kita akan mencoba mencari nilai luas segitiga ya, yang dimana luas ini rumusnya setengah alas kali tinggi. Oke, kita coba logaritmanya dengan bahasa natural. Yang pertama itu mulai, kemudian masukkan data nilai alas, yaitu A ya. Kemudian ini nilai alas segitiganya ya, ke variabel wadah dengan nama A. Oke. Kemudian tahap selanjutnya masukkan data nilai tinggi segitiga ya ke variabel wadah dengan nama T. Nama wadahnya T ya. Kalau yang ini nama wadahnya A. Kemudian proses hitung luas segitiga atau variabelnya L sama dengan 0,5 kali A kali T ya. A ini tadi nama wadah dari nilai alas. T ini nama wadah untuk nilai tinggi. Kemudian hasilnya masukkan ke variabel luas. Hasil dari perkalian ini masukkan ke dalam luas variabel L. Oke, tampilkan L isi variabel luas. Kemudian selesai. Oke. Seperti itu. Secara singkat, program mulai, masukkan nilai alas, kemudian masukkan nilai tinggi,
Kemudian proses perhitungan luas segitiga yaitu 0,5 kali alas kali tinggi. Tampilkan hasil luas, selesai. Seperti itu. Ini sedikit gambaran. Ini misalkan kita masukkan 5 input ya, input A tadi. Kemudian masuk ke tahap 3, inputkan nilai 4. Kemudian proses luas 0,5 kali 5 kali 4 ya. Kemudian proses tadi kita tampilkan tahap kelima, itu cetak misalnya. Maka nilai luas tadi 10. Seperti itu. Oke. Mudah-mudahan dimengerti ya. Selanjutnya, untuk penulisan algoritma dengan pseudocode, penyajian algoritma dengan pseudocode adalah notasi penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi atau mendekati aslinya nih. Jadi penulisan pseudocode itu menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi dan mendekati aslinya. Pseudocode ditulis menggunakan keyword yang umum digunakan dalam pemrograman, sehingga lebih ringkas daripada algoritma dengan bahasa natural nih. Lebih ringkas dia penulisannya. Penulisan algoritma pseudocode berupa, nah seperti ini hampir mendekati bahasa pemrogramannya. If, then, else, while, do, repeat, for, input, output, print, write, dan lain sebagainya yang kalimat atau kata-kata itu menyerupai dengan bahasa pemrograman. Ini untuk penulisan algoritma menggunakan pseudocode. Nah, perbandingan dari penulisan algoritma dengan menggunakan bahasa natural deskriptif dengan pseudocode, ini kita akan lihat di sini. Ini deskriptif ya atau bahasa natural. Di sini penulisan secara pseudocode. Misalnya, masukkan alas. Kita menggunakan penulisan pseudocode itu input alas. Misalnya yang lain read alas, atau bisa dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, baca alas. Seperti ini. Kemudian untuk kalimat selanjutnya, misal dengan deskriptif, hitung luas dengan rumus 0,5 kali alas kali tinggi. Nah, kemudian kita ubah menggunakan pseudocode menjadi luas berasal dari atau hasil dari 0,5 kali alas kali tinggi. Nah, lebih ringkas kan? Kemudian tampilkan luas. Kita menggunakan print luas, bisa juga write luas, bisa juga output luas. Seperti ini. Ya. Nah, yang selanjutnya itu misalnya bahasa deskriptif, jika sudah selesai, cetak luas. Nah, di sini ya, pengkondisian di dalam pseudocode ditulis menjadi if kondisi selesai. Nah, untuk dua kata dihubungkan dengan underscore. Tidak boleh spasi. Bisa juga digabungkan, kondisi selesai ini digabungkan. Dua kata dihubungkan tanpa spasi atau underscore, itu bisa. Itu ketentuannya ya. Tidak boleh menggunakan spasi. Untuk menghubungkan bisa digabungkan langsung dua kata tersebut atau menggunakan underscore. Nah, diulang lagi berarti ya. If kondisi selesai, jika nilainya betul, true, maka print luas. Saya ulangi. Jika kondisinya selesai, bernilai true atau benar, maka print luas. Oke? Ini secara penulisan pseudocode. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nih, lihat perbandingannya dengan perbandingan pseudocode. Oke, mudah-mudahan bisa dipengerti. Oke, next. Struktur algoritma pseudocode ini terdiri dari 3 bagian besar. Yang pertama, harus dituliskan judulnya. Ini berisi judul algoritmanya ya. Kemudian yang kedua, deskripsikan ya. Berisi deklarasi variabel atau konstanta. Ini harus dideskripsikan. Kemudian tahap selanjutnya atau bagian selanjutnya itu implementasi. Nah, ini berisi inti algoritmanya. Ada input, ada proses, di sini ada cetak, ini implementasinya. Oke, kita lihat contohnya. Di sini contoh untuk mencari nilai luas segitiga. Oke, dengan pseudocode ya. Yang pertama tadi ya,
tulis dulu judulnya. Di sini judulnya berarti program menghitung luas segitiga. Nah, ini ya, lihat dua kata digabungkan atau dengan undercross. Sekali lagi judulnya program menghitung luas segitiga. Tahap selanjutnya yaitu deklarasikan. Deklarasikan tadi variabel luas, wadahnya luas ya. Kemudian variabel A, kemudian variabel T. Maksudnya itu luas itu ya untuk kita cari, variabel A itu untuk alas, variabel T ini untuk tinggi. Kemudian tentukan bilangannya. Bilangan float itu pecahan ya. Dan integer itu bilangan bulat, int. Oke, karena bisa jadi nilai luas itu float ya, luasnya. Bernilai pecahan atau desimal. Selanjutnya, deklarasi selesai, kita implementasikan. Nah, kita coba misalnya input A, input T untuk tinggi, kemudian proses luas 0,5 kali A kali T, kemudian print luas. Nah, ini untuk implementasinya. Sekali lagi, untuk penulisan Piscode itu 3 bagian besar. Pertama, judulnya ya, kemudian deklarasi, kemudian implementasi programnya. Di sini luas segitiga, kita cari dengan penulisan Piscode, tulis judulnya, yaitu program menghitung luas segitiga, kemudian deklarasikan, variabel luas, alas, tinggi, kemudian tipenya apa saja yang digunakan. Misalnya di sini kita gunakan float karena ada pecahan dan integer. Kemudian implementasikan programnya. Input A untuk alas, input T untuk tinggi, kemudian proses luas 0,5 kali A kali T, kemudian print luas itu sendiri. Nah, ini catatan ya yang sudah tadi kita sambil berjalan sambil dijelaskan. Untuk float itu tipe data untuk bilangan pecahan desimal ya. Kemudian int atau integer adalah tipe data untuk bilangan bulat. Ya, ini untuk bilangan bulat kita integer gunakannya. Kemudian untuk bilangan pecah kita menggunakan float. Oke. Mudah-mudahan bisa dimengerti untuk algoritma dengan pseudocode. Selanjutnya, supaya lebih paham, kita coba untuk contoh kedua ya, untuk mencari luas lingkaran dengan penulisannya pseudocode. Kita tuliskan dulu judul programnya, yaitu program menghitung luas lingkaran. Kemudian kita deklarasikan variabel luas ya, untuk nilai yang akan kita cari. Kemudian variabel R ini untuk jari-jari. Kemudian V ini sebagai konstanta ya, nilai yang sudah tetap, nilai yang sudah ada. Kemudian tentukan bilangannya yang digunakan. Yang pertama float ya, karena ini ada pecahan juga. Dan kemudian integer biasanya untuk nilai jari-jari. Kemudian kita implementasikan. Kita coba sini input R atau jari-jari ya. Kemudian luas itu sama dengan R kuadrat sebetulnya kali V. Nah, untuk supaya memudahkan dalam bahasa pemrograman, R-nya 2 ya. R kali V. Atau jari-jari kali jari-jari kali V. V ini tadi sudah ada nilainya. Konstanta ya, ketetapan. Kemudian print luas. Nah, secara singkat, tulis dulu judulnya, program menghitung luas lingkaran. Kemudian tahap kedua deklarasikan variabel luas, variabel R sebagai jari-jari, kemudian konstantanya, nilai yang tetap, kemudian tentukan tipe bilangannya apa, di sini float dan integer, kemudian implementasi dari mencari luas lingkaran tadi, input jari-jarinya, kemudian proses dengan rumus yang sudah ada. Lalu terakhir print luas. Nah, untuk catatan, ini untuk kita gunakan ketika dalam pemrograman ya. Untuk perkalian itu menggunakan bintang. Sedangkan untuk pembagian kita menggunakan garis miring atau slash ya. Nah, untuk jari sendiri kita gunakan R ya, variabel R. Nah, untuk konstanta itu V ya, konstanta untuk nilai 3,14. Nah, untuk variabel var ya
sebagai wadahnya. Tadi kita luas wadahnya, misalnya L saja, atau bisa dengan kata luas. Ini variabelnya. Oke. Mudah-mudahan bisa dimengerti tentang contoh algoritma dengan pseudocode. Selanjutnya, ketiga ya, penulisan algoritma dengan flowchart. Nah, di sini penyajian algoritma dengan flowchart adalah untaian simbol gambar atau chart yang menunjukkan aliran atau flow dari proses terhadap data. Sekali lagi, penyajian algoritma dengan flowchart adalah untaian simbol gambar atau chart yang menunjukkan aliran flow dari proses terhadap data. Nah, ini penyajian algoritma dengan flowchart. Nah, flowchart digunakan untuk menggambarkan prosedur sistem, baik sistem berjalan ataupun sistem yang akan diusulkan. Nah, ini sekali lagi, flowchart digunakan untuk menggambarkan prosedur sistem. Seperti itu. Oke, nih, pada dasarnya terdapat berbagai macam flowchart, diantaranya yaitu flowchart system, flowchart paperwork atau flowchart dokumen, kemudian flowchart skematik, kemudian flowchart program, dan flowchart proses. Nah, sedangkan dalam pembuatan program, maka digunakan flowchart program. Ya, di sini berbagai macam flowchart. Oke, untuk simbol-simbol pada flowchart itu sendiri, ini diantaranya ya. Untuk terminal, yaitu start, end, atau mulai, atau akhir, kita menggunakan simbol ini. Sedangkan untuk input atau output, kemudian bahasa code-nya kita menggunakan read atau write, kita menggunakan simbol ini, jajaran jenjang ya. Kemudian untuk proses perhitungan ya, tadi proses ini, untuk proses menyatakan achievement statement atau proses dari yang akan kita cari menggunakan ini, persegi panjang. Oke, untuk pengkondisian atau decision ya, ini kita menggunakan belah ketupat. Nah, untuk display ya, menampilkan di monitor, ini menggunakan ini ya. Kemudian untuk alur prosesnya kita menggunakan panah. Nah, ini simbol untuk titik sambung pada halaman yang sama, lingkaran. Sekali lagi, ini kita gunakan jika kita menuliskan sebuah flowchart dalam satu halaman, sedangkan masih ada space lagi untuk menghubungkan, maka gunakan lingkaran ini. Nah, beda halnya dengan simbol ini. Ini digunakan sebagai titik konektor yang berada pada halaman lain. Misalnya kita membuat flowchart di halaman 1 penuh, sedangkan itu belum selesai arusnya. Nah, untuk menghubungkannya menggunakan simbol ini. Oke. Kemudian ini call, memanggil subprogram. Kemudian ini dokumen. Kemudian ini store data, ya, menyimpan atau mengambil data dari disk misalnya menggunakan simbol ini. Kemudian ini preparation atau pemberian nilai awal tadi ya, pemberian suatu variabel ya. Ini menggunakan ini trapezium. Oke. Ini simbol-simbol standar untuk penulisan flowchart ya. Masih ada simbol yang lain, silahkan diekspor ya. Ini standarnya. Oke. Nah, pedoman penulisan flowchart ya, ini harus ada pedomannya supaya kita tidak salah dalam membuat flowchart. Yang pertama itu flowchart digambarkan dari atas arusnya ya, dan dimulai dari kiri. Maksudnya dari atas ke bawah ya alurnya. Alurnya dari atas ke bawah dan dimulai dari kiri, halaman kiri. Misalnya kita buat dari satu halaman. Nah, itu harus dimulai dari kiri. Yang kanan kosongkan dulu dan ditulis dari atas ke bawah alurnya. Kemudian kegiatan di dalam flowchart ditunjukkan dengan jelas. Nah, kegiatannya harus jelas. Di mana input, di mana proses, ini harus jelas kegiatannya. Kemudian pedoman selanjutnya itu harus ditunjukkan kegiatan akan dimulai, adanya start ya. Kemudian adanya akhir atau end. Nah, ini ya. Simbol start, simbol end ini harus ada awalan, akhiran, seperti itu. Kemudian kegiatan di dalam flowchart menggunakan kata yang mewakili suatu pekerjaan.
Ya, biasanya kata ini kita menggunakan bahasa yang singkat ya, ringkas, yaitu cukup dengan pseudocode tadi. Selanjutnya, kegiatan di dalam flowchart harus di dalam urutan yang tepat. Nah, ini harus urutan yang tepat, yang wajar lah istilahnya, urutan yang tepat. Kemudian kegiatan yang terpotong ya dihubungkan dengan jelas menggunakan simbol penghubung yang benar. Nah, kenapa disebut yang benar? Misalnya flowchart itu penuh sampai bawah tapi halaman kanan masih bisa dibuatkan, maka menggunakan simbol yang lingkaran tadi ya. Karena dalam satu halaman. Nah, jika satu halaman full masih belum selesai, kita bisa menggunakan halaman lain dengan penghubung tadi selain lingkaran tadi. Oke. Lalu gunakan simbol-simbol penghubung yang standar tadi ya. Gunakan simbol yang standar, jangan simbol yang tidak diketahui, yang bukan standar dari flowchart tadi. Oke. Nah, ini contoh penulisan algoritma dengan flowchart. Kita coba untuk menyajikan algoritma mencari luas segitiga. Yang pertama kita tuliskan simbol untuk memulai. Di dalamnya ada kata ya, start atau mulai kalau pakai bahasa Indonesia. Kemudian di sini kita deklarasikan variabelnya ya, dengan tipe datanya, dengan simbol trapesium. Kemudian input ya, input menggunakan simbol jajaran genjang. Kemudian inputkan lagi untuk nilai tinggi menggunakan simbol yang sama, yaitu jajaran genjang. Nah, kemudian kita proses. Proses ini menggunakan persegi panjang ya, untuk mencari luas tadi. Proses mencari luas, kita tuliskan di sini rumusnya. Kemudian masuk ke output luas. Output itu sama seperti input simbolnya, yaitu jajaran genjang. Kemudian program berakhir dengan simbol yang sama dengan yang start. Seperti itu. Ini sekali lagi penulisan algoritma dengan flowchart. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata aja tanpanya simbol. Namanya dengan flowchart itu berarti dengan bagan. Ya, alur dengan bagannya. Nah, ini contoh penulisan algoritma dengan flowchart untuk mencari luas segitiga. Oke, agar lebih paham kita masuk ke contoh kedua. Di sini kita mencari untuk luas dari lingkaran ya. Nah, ini sengaja saya buat seperti ini, kita pahami dengan kondisi terhubung dalam satu halaman. Nah, ini kita masukkan simbolnya untuk memulai program, kemudian deklarasikan dari luas, tipe datanya apa, jari-jari tipe datanya apa, kemudian deklarasikan konstanta itu tipe datanya float dengan nilai konstanta itu 3,14 ya. Ini deklarasikan terlebih dahulu. Kemudian input jari-jari ya, input R-nya. Misalnya kita pakai wadah atau variabel R. Misalnya kita bisa ganti jari-jari ini dengan variabel R, bisa. Kemudian proses untuk mencari luas lingkaran. Cukup sederhana, kita menggunakan pseudocode bisa dengan ini ya. Kalau tadi sama dengan ini, langsung saja dengan pseudocode itu luas hasil dari V kali jari-jari kali jari-jari. Karena nilainya sama, jari-jari ini tinggal tulis aja dua-duanya di sini. Nah, karena prosesnya masih panjang, belum berakhir, dan ini pun sudah sampai bawah, kita hubungkan dengan lingkaran dan diidentifikasikan dengan A. Nah, ini harus sama penghubungnya ya, itu dengan lingkaran dengan identifikasi A ya, harus ini A juga. Misalnya ini B, tidak mungkin ini A terhubung dengan B, misalnya seperti itu. Nah, kemudian output untuk mencetak nilai luas tadi, kemudian program berakhir. Nah, secara singkat kita coba di sini start dengan simbolnya, kemudian deklarasikan dengan simbolnya, kemudian input nilainya dengan simbolnya, kemudian proses untuk mencari luas tadi dengan simbolnya, kemudian hubungkan jika belum selesai arusnya dengan konektor lingkaran, kemudian
proses output dengan simbolnya, dan berakhir program. Ini penulisan algoritma dengan flowchart untuk mencari luas lingkaran. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan dimengerti ya. Oke, itu saja pertemuan kali ini ya tentang algoritma pemrograman komputer. Mohon maaf jika banyak salah kata dalam penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.